Oke, gue ulang ya. Oke, malam teman-teman semua. Jadi di sini walaupun di grup udah gue jelasin gimana mekanismenya, tapi di sini biar lebih jelas aja ya maksudnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain dari kalian, feel free aja, jangan takut, langsung tanyain aja, baik itu mau di grup ataupun di PC gue silakan. Oke, wait. Jadi di sini kan tadi gue udah jelasin ya, maksudnya udah gue kirimin SS-an sama gue kirimin gituan. Udah gue kirimin link-linknya. Jadi yang pertama kalian dicari dulu nih sektornya. Misalnya sektornya kalian apa nih? Misalnya kayak kelompok satu. Kelompok satu itu apa sih? Energi, guys. Jadi kita cari dulu di sini energi. Misal di sini nih. Nah, udah keluar nih energi data-data listnya. Terus kalian di all in aja nih. Dan ternyata di energi ataupun di kelompok satu ini data perusahaannya ada 82 perusahaan yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi kan. Nah, berarti 82 perusahaan ini nih yang kalian cari gitu namanya. Jadi kan di sini misalnya ada Hanif, ada Nabila, ada Fikri, ada Afifah kan. Jadi kalian bagi empat aja gimana baiknya. Gitu misal 20 20 20 nih kalian cari semua. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya gue jelasin, misalnya si Anif nih, Anif itu nyari nomor 1 sampai 20. Jadi si Anif ini PJ lah ya. PJ-nya dia nyari di 1 sampai 20 gitu nama perusahaannya. Pokoknya kalian list dulu di grup, kayak misalnya Hanif 1 sampai 20, terus Nabila 21 sampai 40 dan seterusnya. Jadi yang pertama-tama kalian harus ingat itu kalian tentuin dulu nih job desknya. Misalnya kalau misalnya ada 80 ya dibagi 4. Pokoknya ada berapapun baris ada di sini nih yang paling terakhir itu kalian bagi sama kelompok kalian kayak gitu. Kalau misalnya udah nemu nih PJ-PJ-nya per orangnya dapat berapa perusahaan, barulah kalian eh, move ke sini. Misal nih di sini search company. Misalnya nih gue sebagai Hanif ya. Hanif kan tadi dapatnya 1 sampai 20 ya. Terus kalian kodenya atau nama perusahaannya kalian copy nih. Tapi sebelumnya kalian iniin dulu, dilihat dulu gitu ginian ya formatnya. Jenis laporannya itu laporan keuangan, jenis efeknya itu saham, periodenya itu tahunan. Nah, di sini berhubung tahunnya cuma dari 2019 sampai 2023, kalian fokus carinya di sini. Nanti masalah tahun gue jelasin lagi di Drive. Jadi carinya yang ada di sini aja, 5 tahun ini aja. Karena gue yakin di 5 tahun, di 1 tahun aja itu datanya udah lumayan banyak gitu. Apalagi kalian kan nyarinya puluhan puluhan ada sampai ratusan perusahaan ya. Jadinya kalian nggak usah nyari di luar yang dari IDX, kalian fokusnya yang di sini aja. Nih, misal yang punya Hanif tadi ya balik. Di sini ada Bayan Resources terbuka. Kalian copy kodenya, kalian masukin ke sini. Habis itu pencet dulu tahunnya dari yang pertama lah ya. Habis itu kalian terapkan. Nah, di sini nih guys, kalau misalnya kalian nemu kayak gini, data tidak ditemukan, itu nggak usah pusing. Berarti emang data di 2019 di IDX itu nggak tersedia. Ingat lagi kata bapaknya kemarin, kalau di IDX itu nggak lengkap. Jadi kalau misalnya emang udah nggak ada kayak gini, ya udah di move aja ke tahun berikutnya gitu kan, diterapkan. Kalian pencet lagi, habis itu diterapkan yang 2020-nya. Wait. Nah, udah ketemu nih. Nah, di sini kan nih guys, ada data-data nih. Kalian yang perlu di-download itu kan setahu gue lah cuma laporan keuangan ya. Jadi kalian fokusnya ke yang keuangan-keuangan aja. Misal kayak financial statement, itu kan udah pasti ya namanya financial statement. Berarti kan berhubungan sama keuangan. Kalian download. Terus di sini ada yang PDF-nya lagi. Kalian download. Nah, sesimpel itu guys buat satu perusahaan. Jadi kalau misalnya datanya udah kalian download di sini, nah selanjutnya kalian pindah ke Drive. Tadi kan di energi ya. Kalian buat di sini foldernya, tulis aja 2019 sampai 2023. Wait, oke. Kalian tulis di ini foldernya udah gua tulis per kelompok ya. Jadi ini kelompok 1 sampai kelompok 11 yang isinya RPL semua. Balik lagi ke energi. Di sini kalian bikin folder dulu.
foldernya itu dari 2019 sampai 2023 atau tahun ini. Nah, setelah yang tadi kita download kan itu 2019 nggak ada ya. Jadi kalian kosongin aja. Ntar gue rapin dulu. Di 2019 kalian nggak usah isi karena tadi nggak nemu. Kalian langsung move ke 2020 kan. Ini tadi datanya 2020 nih. Nah, ya udah kalian masukin dulu foldernya. Jadi nanti kalian buat per folder. Terus jangan lupa dinamainnya sama persis kayak misalnya nama perusahaannya sama persis nomornya juga diikutin. Jadi kalian nih satu kelompok bisa ngelihat progres orang lain gitu. Misalnya nih yang baru ada itu kayak satu satu 1 sampai 10, terus 12 sampai 20. Nah, 11-nya belum tuh. Berarti PJ yang ngerjain di list 11 itu belum nyari nih yang nomor 11 kayak gitu. Jadi semuanya bisa saling cross check. Nah, benar, Fah. Berarti di-download per tahun tiap perusahaan. Tapi harusnya nggak banyak kok, karena kan nih, kalian pokoknya fokusnya yang ada tulisan financial statement aja. Yang lainnya harusnya nggak usah, karena kita nggak perlu data itu. Kita cuma perlu data keuangannya aja yang perlu kalian download. Nah, ini kalian jangan lupa dinomorin, habis itu dimasukin kode emitennya. Kode emiten ini yang 4 huruf ini. Jadi ini nama perusahaan. Nah, ini nama kode emitennya. Kalian tulis juga. Nah, udah nih. Berarti nomor satu udah clear. Terus nanti kalian buat folder di sini kurang lebih sampai 82 folder per per tahun gitu. Per tahun emang banyak sih. Gue yakin maksudnya banyak. Mungkin kalian bakal ngeluh ini tugasnya nggak jelas, terus banyak banget. Cuma kalau misalnya dilihat yang kita download kan gampang ya. Maksudnya ini nggak mikir-mikir banget gitu. Asal teliti aja per tahunnya. Harusnya gampang kok. Nah, kalau misalnya udah kalian buat, terus masukin deh file yang tadi udah kalian download. Kira-kira ini. Kalau udah, nah ya udah sampai kayak gitu aja terus sampai dari 2019 sampai 2020. Kayak gitu guys, kurang lebih. Secara teknis sih gitu doang ya penjelasannya. Mungkin dari yang lain ada mau ditanyain dulu nggak? Ki bukannya disuruh laporan tata kelola, laporan keberlanjutan sama yang resiko-resiko juga. Sebenarnya gini sih, yang diminta sama Pak Edo itu kan kalau nggak salah yang ada di IDX ya, yang dia ada di IDX. Nah, yang gue tangkep yang ada di IDX ini sendiri, yang laporan pokoknya yang ada di ini nih, yang lu tanyain ini nggak ada gitu di sini. Di sini cuma ya yang berfokus ke financial financial doang sih. Jadi mungkin kalau misalnya yang pertanyaan ini besok bakal gue tanyain lagi fiksasinya. Tapi buat sementara ini yang fixnya gitu, maksudnya udah pasti ada di IDX. Yang ini doang sih, yang ada di laporan keuangan yang ada di sini, yang ada di websitenya. Gitu mungkin jawaban yang bisa gue kasih sekarang dulu kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Jadi nanti setelah kalian udah mau running nih di folder, setelah kalian buka folder kelompok kalian, dibuka aja nih apa dibuat per tahun kan. Nanti di tahun-tahunnya kalian masukin deh tuh per perusahaan sama isi yang udah kalian download. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalnya emang gua ada yang keliru atau kayak gimana, langsung bilang aja, nanti gua confirm ke Pak Edo langsung kayak gitu. Tapi kalau yang sepemahaman gua ya, yang gua tangkap dari kemarin pas kita pertemuan, dia bilang kan intinya data-data yang ada di IDX kan ya. Jadi kalau misalnya yang ada di IDX-nya nggak ada, yang tadi ditanyain tuh, ya udah kita fokus ke yang ada dulu aja. Jadi gue mau nekenin kayak yang tadi aja nih, di di Bian ini aja di tahun 2019 bahkan sama sekali nggak ada datanya kan, nggak ada data tentang financial statementnya, nggak ada data tentang apapun itu. Jadi kan kata beliau kalau misalnya nggak ada, ya udah kan di next yang lain aja. Jadi gue nangkepnya sekarang gitu juga sih. Jadi kalau misalnya data-data yang tadi ditanya di sini nggak ada, paling fokusnya ke yang ada dulu kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi guys? Kalau udah sih sebenarnya mekanismenya gitu doang sih. Paling cuma mau ngiketin sama yang
tugas individunya yang rangkuman-rangkuman itu kalau bisa nggak perlu panjang-panjang sih. Gua kan udah ngerjain ya, gue udah ngerjain sampai LG 15 itu kurang lebih cuma tiga tiga halaman. Dan ya betul, kalau misalnya kalian apa ya, maksudnya nggak pengen yang rapi-rapi banget, harusnya itu bisa lebih minimal lagi kok gitu. Yang penting ada aja gitu waktu pertemuan kedua besok hari Kamis kayak gitu. Gua nggak yakin itu bakal dinilai sih, cuma kata cutting sih itu bakal diperiksa gitu tiap UTS ataupun UAS. Jadi walaupun ya gue ngerti lah maksudnya ya, kita sama-sama sibuk, sama-sama males buat tugas-tugas yang kayak gini, tapi jangan lupa tetap dikerjain ya, maksudnya biar ada tanggung jawabnya lah kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, benar. Gue udah ngerjain kok dari LG 1 sampai LG 5. Nanti mungkin gue fotoin deh kalau butuh contoh gitu. Itu gue cuma 3 halaman, dan itu pun di binder kecil, bukan di buku ataupun di folio. Ki, gue mau nanya Ki, males ngetik. Oke. Di LG 89 itu kayaknya nggak bisa dirangkum deh. Gue jujur belum sampai situ sih Pak. Gue baru sampai LG 5. Nanti mungkin gue lihat dulu kali ya. Oke, Oke. makasih. Sip. Makasih juga Viva. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Kalau kalau nggak ada kita udahanin sih. Soalnya cuma kayak gitu aja mekanisme buat yang di ini, yang laporan keuangan di IDX itu. Oke, mungkin udah ya. Gua cukupkan sampai di sini. Sekian teman-teman yang udah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mingguan, guys.